sudah waktunya itu dihentikan. Apalagi kalau kita lihat presiden adalah mantan anak buah dia. Nah, demikian juga Menteri Keuangan, demikian juga Pak Luhut, Pak Kasat, sebetulnya juga Kapolri juga. Jadi rasanya sulit bagi mereka itu bekerja untuk profesional. Kalau saya sih melihat ya, sudah terlalu lama jadi bahan obrolan. Sudah 2,5 tahun ya, karena 2 tahun dia menjelang habis masa presidennya, ditambah 1,5 tahun setelah pensiun. Jadi kalau menurut saya, apapun itu kita acungkan jempol kepada mereka, kepada Roy Suryo dan kawan-kawan yang sangat berani. Tetapi kalau kita lihat juga Pak Jokowi kan rasanya tidak mungkin, karena sudah 3 kali di KPU Solo, 2 kali jadi wali kota, di KPU DKI 1 kali jadi gubernur, KPU pusat 2 kali jadi presiden. Jadi kalaupun ada seperti itu, ya sudahlah, dimaafkan aja kalau ada kekurangan-kekurangan. Jadi baik Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi kan presiden kita ya, sudah dimaafkan aja. Demikian juga Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, sudah waktunya memikirkan yang terbaik buat Indonesia. Jadi lihat ijazahnya kan, wartawan semua ijazah saya gitu. Kadang-kadang berkurang polemiknya kan, ya pasti dibilang lah itu. Terus kemudian pada saat semua menunjukkan ijazahnya begini, ijazahnya Pak Jokowi di mana? Lihat ijazahnya kan, ada nggak? Oh, wartawan kan tidak ada kan? Wartawan semua lihat ijazah saya gitu. Kadang-kadang berkurang polemiknya, selalu dibikin kekurangannya. Terus kemudian pada saat semua menunjukkan ijazahnya begini, buka vulgar, ijazahnya Pak Jokowi sebagai wali kota, sebagai gubernur DKI, sebagai presiden 2 kali. Ini loh ijazah saya aja kan. Kalian langsung jadi foto-foto dan publikasi, kan selesai. Lalu dibikin kekurangannya dengan undang-undang transparansi informasi. Kalau ijazahnya itu langsung dibuka vulgar, sebagai wali kota, sebagai gubernur DKI, sebagai presiden 2 kali. Ini loh ijazah saya nih. Kalian langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini ada Kamarudin Simanjunta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika membela Sobat RH sekalian, Brigadir Joshua. Jumpa lagi kita di channel yang keren dalam tanda kutip, seorang jenderal polisi bintang 2 yang coba sekalian membunuh Brigadir Joshua. Kamarudin Simanjunta dengan dukungan keluarga Joshua. Kamarudin sangat legendaris ketika membela itu bisa terbongkar. Brigadir Joshua ujungnya nggak jelas, mampu menumbangkan dalam tanda kutip ya seorang jenderal polisi bintang 2 yang sudah balik lagi sekarang kejahatannya dalam Brigadir Joshua. Kemudian dan karena lantaran Kamarudin Simanjunta dengan dukungan keluarga Joshua yang sehingga konon kejahatan itu bisa membantu rekayasa cerita Sambo tersebut nggak diapa-apakan juga. Maksudnya ya kalau nggak salah mereka-mereka yang dihukum itu udah balik lagi sekarang dalam line up. Kemudian termasuk juga seorang penasihat Kapolri, saudara sekalian, konon ikut membantu rekayasa cerita Sambo tersebut, nggak diapa-apakan juga ya. Coba kita bacakan ya. Belai Roy Suryo CS. Kamarudin Simanjunta tantang Jokowi pameran ijazah asli sekalian. Mengapa? Suara.com, praktisi hukum Kamarudin Simanjunta ikut angkat bicara perihal polemik ijazah mantan Presiden Jokowi yang disebut-sebut palsu. Coba kita bacakan ya. Pasalnya Roy Suryo dan kawan-kawan, drama ijazah Kamarudin Simanjunta tantang Jokowi pamer karena kasusnya sedang bergulir di kepolisian.
Di tengah polemik kasus tersebut, pengacara interaksi yang terkenal dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Huta Barat Presiden Jokowi didampingi Verdi Sambo itu pun pasalnya buntut pengacara Jokowi lantaran kawan memperlihatkan ijazah Jokowi asli ini menjadi sorotan publik karena tunjukkan aja kalau ada aslinya kepolisian. Biasanya di tengah polemik kasus tersebut, pengacara kemarin kan dia bilang ijazahnya asli pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian begini, tapi Pak Jokowi tidak mendampingi Verdi Sambo itu pun mengkritik sikap tayangan pengacara Jokowi lantaran kabar online memperlihatkan ijazah yang diklaim asli. Menurutnya tidak ada alasan bagi pengacara tunjukkan aja kalau ada asli ijazah. Biasanya di jabatan presiden dianggap bukan. Kemarin kan dia bilang ijazahnya asli. Lantaran khawatir ijazah kasus ini makin berlanjut, tidak menunjukkan ujar pun meminta agar Jokowi bersedia untuk menayangkan ijazah aslinya ke online yang dipantau pada Rabu. Jadi sebetulnya tidak ada alasan bagi pengacara Jokowi itu alasannya perlihatkan ijazah karena jabatan presiden dianggap bukan termasuk dalam ranah private, itu kan umum ujar. Lantaran khawatir polemik kasus ini makin berlanjut, Kamarudin pun jadi kalau menurut pendapat saya bijaksana Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya, selesaikan ijazah asli. Jadi sebetulnya tidak beralasan kalau bilang ijazah itu alasannya private. Kamarudin juga turut mempertanyakan jabatan presiden Jokowi yang beralasan baru mau memamerkan ijazah tersebut jika kasusnya sudah bergulir ke pengadilan. Jadi kalau menurut pendapat saya bijaksana Pak Jokowi untuk semestinya ijazah aslinya, selesaikan ijazah asli, tunjukkan hanya mempertanyakan masalah ijazah Jokowi. Sebab Kamarudin hal yang mempertanyakan yang mesti dikedepankan adalah transparansi, alasan baru mau memamerkan ijazah Jokowi dianggap dalam jika kasusnya sudah berketerbukaan informasi publik. Terkait itu Kamarudin apalagi dianggap semestinya hakim ijazahnya sewaktu masih tangan karena publik hanya mempertanyakan masalah ijazah Jokowi ujarnya. Sebab menurutnya hal yang mesti dikedepankan adalah transparansi. Ini adalah nalar ijazah Jokowi dianggap dalam Kamarudin perihal keterbukaan informasi publik. Dan saya apalagi dia akan dimasalahkan jasanya sewaktu masih pejabat beliau kan jabatan presiden demikian. Ngapain sih di soal ijazah ini sekalian disembunyikan? Ini adalah nalar sehat dari seorang Kamarudin Simanjuntak, barang pribadi. Dan saya kira tidak hanya Kamarudin Simanjuntak yang berpikir demikian, laki-laki semua kita yang sehat pasti berpikir demikian. Ngapain sih Kamarudin mudah-mudahan ijazah ini bisa disembunyikan seperti ada orang bilang partisipasi juga untuk hal ini. Karena aneh sekali rasanya ketika kita bicara tentang ijazah palsu atau ijazah asli seorang perempuan atau laki-laki, imajinasinya kemana-mana. Jadi termasuk Kamarudin mudah-mudahan menuding bisa ini digerakkan di belakang layar dan lain sebagainya, lebih atau dikait-kaitkan dengan macam-macam karena aneh sekali rasanya ketika kita bicara tentang ijazah palsu atau ijazah asli ini, imajinasinya kemana-mana, termasuk misalnya menuding bahwa ini digerakkan di belakang layar dan lain sebagainya. Lihat atau dikait-kaitkan dengan macam-macam. Coba kita lihat komentar sobat era sekalian terhadap Kamarudin Simanjuntak ini. Apa yang disampaikan Kamarudin ini tentu bukan hal yang baru. Jadi semua orang yang mengatakan ijazah palsu atau membahas ijazah palsu mengatakan demikian. Tunjukkan saja, kok nggak mau ditunjukkan sih? Coba kita lihat alasan komentar sobat yang kalau ditunjukkan kemudian akan memunculkan chaos. Apa yang disampaikan Kamarudin ini itu alasan yang tentu paling menggelikan mengada-ngada. Semua orang kalau ditunjukkan jadi chaos sih gimana? Ijazah palsu kalau asli tidak akan chaos. Kalau mengatakan barangkali saja tunjukkan saja, kok nggak mau ditunjukkan? Tapi itu kan makin menunjukkan bahwa Anda menyimpan kejahatan yang kan kalau ditunjukkan kemudian akan memunculkan chaos. Kalau asli tidak mungkin chaos. Itu alasan yang paling menggelikan mengada-ngada. Chaos itu kalau itu palsu. Kalau ditunjukkan jadi chaos misalnya palsu dan Anda tidak menunjukkan tidak akan chaos. Anda menyimpan kejahatan. Palsu barangkali saja chaos. Logikanya. Tapi itu kan makin menunjukkan bahwa Anda menyimpan kejahatan. Ya semua orang kan begitu mengatakan tunjukkan saja, tunjukkan Pak. Kalau asli tidak mendayu-dayu bilang tunjukkan Pak. Yang berkemungkinan chaos itu kalau itu palsu. Mau melakukan kalau misalnya palsu dan Anda tidak mau menunjukkan dari awal berarti Anda menyimpan kejahatan. Kan begitu. Harus transparan, harus terbuka, harus demokratis. Masa jadi semua orang ditunjukkan saja tiba-tiba diancam dengan Dokter Tifah sambil mendayu-dayu dananya nggak tanggung sampai 12. Jangan kemudian kalau kita merefer pasal 35 Undang-Undang ITE, Undang-Undang saja 11 tahun 2008. Bangsa ini kan harus cerdas, harus transparan, harus terbuka, harus demokratis. Masa jadi ini tudingan ijazah ditunjukkan saja tiba-tiba ada agenda untuk turunkan reputasi, pidana macam-macam, bahkan pidananya nggak tanggung-tanggung sampai 12 tahun. Kalau kita merefer pasal 35 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor
11 tahun 2008. Ya, reputasi apa yang mau dipertahankan ya? Oke. Kalau kita katakan dengan ijazah palsu untuk ada agenda untuk turunkan reputasi. Ya reputasi apa yang ingin dipertahankan? Kan kita juga bertanya. Agenda kalau kita misalnya kaitkan dengan aneh sekali reputasi Jokowi, reputasi apa yang mau dipertahankan ya? Pembangunan misalnya ya. Saya mendapatkan data dari awal untuk misalnya menurunkan reputasi. Dia bilang ya, reputasi apa yang ingin dipertahankan? Dalam kita juga bertanya melakukan pembangunan atau dalam kalau kita misalnya kaitkan dengan jadi prestasi Jokowi, reputasi baik dibandingkan dengan prestasi SBY misalnya. Pembangunan itu sesuatu yang faktual, nggak bisa saya mendapatkan data dari awal Rizky misalnya. Kalau dibilang wah dia bilang Jokowi gagal, bilang wah dia jadi kalau kita mau melihat pembangunan atau dalam masa jangan melihat berapa panjang jalan prestasi atau berapa panjang jalan lebih baik dibandingkan dengan prestasi SBY. Itu sesuatu yang menurut saya nggak bisa lagi dibantah. Yang harus dilihat adalah kalau dibilang bagaimana indikator yang sifatnya jadi memang kalau kita mau melihat seorang pemimpin Indonesia jangan melihat misalnya berapa panjang jalannya saja. Pertumbuhan ekonomi era Jokowi tidak pernah mencapai target RPJMN yang ditetapkan itu sesuatu yang menurut saya membayangkan. Yang harus dilihat adalah bagaimana indikator yang sifatnya memang antara target dan realisasi selalu di bawah. Pertumbuhan ekonomi era Jokowi tidak pernah mencapai target RPJMN yang ditetapkan. Kalau kita mulainya tahun 2015 lah. Jadi 2015 di bawah target, ya kan? 2016 di bawah target, 2017 di bawah target, dan realisasi selalu di bawah. 2020 bukan hanya di bawah target tapi minus, ya kan? 2021 di bawah target, kalau kita mulainya tahun 2023 di bawah target, 2024 di bawah target, 2015 jadi ini kan sesuatu yang, ya kan? Kita 2016 di bawah target, 2017 di bawah target, 18 di bawah target, 2019 target. Itu kalah dibandingkan bukan hanya di bawah target tapi minus, ya kan? Jadi pertumbuhan ekonomi era Jokowi 2022 di bawah target, 2015 di bawah target, itu era SBY era. Jadi ini kan sesuatu yang era Jokowi itu cuma 5,03% per tahun dan secara umum 2020 ekonomi era Jokowi 3,42% itu kalah dibandingkan sementara SBY rata-rata adalah 6%. Jadi pertumbuhan ekonomi era Jokowi lebih rendah. 2015-2019 itu yang harus kita era SBY era. Jadi kalau misalnya dikatakan era Jokowi itu cuma 5,03% per tahun. 2020, 2024 3,42% per tahun. Reputasi apa sementara SBY rata-rata adalah 6% banget itu per tahun. Jadi kalau reputasinya memenangkan Gibran dan itu yang harus kita pahami ya. Kita tahu. Jadi kalau misalnya dikatakan dengan cara curang dengan menggunakan menggerakkan state aparatus reputasi financial resources ya saya agak kemudian reputasi apa state facilities kan begitu hebat-hebat banget itu. Jadi tapi kalau reputasinya berubah itu aja yang dikatakan dan Prabowo kita tahu. Jadi itu kemenangan dengan cara curang, sakit hati dan lain sebagainya menggerakkan state. Padahal masalahnya adalah ijazah ini palsu atau tidak. Begitu kemudian tapi memang ya hebat kan begitu pendukung Jokowi ini. Jadi nggak berubah itu aja yang dikatakan sakit hati karena residu pemilu dan lain sebagainya. Padahal orang hanya ingin mengetahui dan lain bagaimana ijazah. Padahal masalahnya adalah ijazah ini palsu residu pemilu. Begitu persoalannya ya. Pasti protes sama Prabowo. Memang ya hebat tuh. Buktinya orang tidak protes sama Jokowi ini. Gagah sekali mengatakan Prabowo yang menikmati itu karena sakit hati. Kalau memang benar bahwa residu pemilu dan lain sebagainya. Tapi ternyata orang hanya ingin mengetahui artinya mana ijazah ya, bicara tentang ijazah palsu. Karena kalau sekedar residu pemilu sudah orang sejak lama nggak ada kaitannya dengan pemilu. Buktinya orang tahun 2022 ijazah palsu ini sudah memulai yang menikmati dikaitkan dengan pemilu lagi. Kalau memang benar belum ada pemilu tahun 2022 itu ketika TPU ternyata kan mempermasalahkan ijazah palsu. Itu artinya apa? Atau Bambang Tri mempermasalahkan ijazah palsu tentang ijazah palsu. Bambang Tri tim suksesnya Anies kan enggak sejak lama enggak ada kaitannya dengan tim suksesnya Anies kan enggak. Tahun 2022 ijazah palsu ini sudah mengemuka apalagi Rismon Sihombing. Ya, belum jadi ada pemilu tahun 2022 soal ijazah palsu ini adalah soal yang sama sekali tidak terkait dengan atau Bambang Tri mempermasalahkan ijazah palsu. Apakah Bambang Tri tim suksesnya Anies? Jadi kalau misalnya dikatakan apakah Roy Suryo tim suksesnya Anies kan enggak. Pemilunya. Apakah Dr. Tifa tim suksesnya Anies enggak. Apalagi Rismon soal impeachment, kita bicara beda lagi itu pembahasan soal ijazah palsu ini adalah soal yang sama sekali tidak terkait dengan pemilu. Kalau mau kita katakan, nanti jawabannya harus lebih precise. Apa yang dimaksud? Jadi kalau misalnya dikatakan pemilu itu terkait dengan pemilu aneh sekali. Di mana kalau impeachment itu
soal ijazah palsu terkait dengan sosok Gibran kalau yang dianggap soal tidak capable. impeachment, Itu masalahnya. kita bicara beda Bukan lagi, soal itu yang pembahasan lain. sendiri. Toh orang Nggak bisa misalnya juga menganggap dikaitkan karena atau Prabowo tidak dianggap dikaitkan langsung capable, dengan nggak pemilu. ada tuntutan Nanti terhadap jawabannya Prabowo. Padahal harus lebih precise. kalau kita Apa mau yang dimaksud jujur, dengan residu pemilu itu? Itu bukan soal residu kalau pemilu. misalnya dianggap kalau kecurangan impeachment itu, maka yang memanfaatkan bergantung kecurangan pada sosok Prabowo Gibran Subianto yang dianggap ketika tidak dia mengambil capable. Gibran Itu sebagai masalahnya. wakil, Bukan soal yang presidennya, lain. kan? Karena dia Toh ingin orang memenangkan misalnya pemilu dengan menganggap bantuan karena Jokowi. Prabowo dianggap Tapi capable, karena nggak dia ada tuntutan terhadap Prabowo, posisinya padahal itu dia kalau kita layak. mau jujur, Oke? for the Kan, time being untuk sementara waktu, kalau ya misalnya orang belum dianggap mempermasalahkan kecurangan, tapi Gibran maka yang memanfaatkan dianggap kecurangan tidak layak pada Prabowo posisi Subianto. itu Itu ketika dia masalahnya, mengambil ya. Gibran sebagai wakil. Oke, kita presidennya, bacakan kan? ya. Karena dia ingin Kamarudin memenangkan is back pemilu dengan ini. bantuan Jokowi. Tapi karena coba dia kita anggap bacakan. di posisinya itu dia Kamarudin layak, Simanjuntak oke? is back. For the time being untuk sementara waktu, ya orang belum mempermasalahkannya. Tapi Gibran from the beginning dianggap sudah tidak layak pada posisi itu. Itu masalahnya. Nah, ya. gitu dong. Coba para ahli hukum kita bergerak bacakan sedikit ya. dong. Masa kita Kamarudin bangsa yang is bermartabat back ini. mau dibodoh-bodohin terus Ya, oleh Jokowi oke, yang sudah coba kita jelas-jelas bacakan. ijazahnya palsu 99%. Simanjuntak is back. Bang Refli, kenapa TPU tidak laporkan Oke. Pak Arianto Sutadi dengan tuduhan perintangan penyidikan karena selama ini dia tidak gitu dong. Nah, Coba para ini ahli hukum dia bergerak sedikit dong. Masa yang kita tentang bangsa yang dia bermartabat mantan Kapolda mau jadi dibodoh-bodohin tidak terus mungkin oleh Jokowi yang anak sudah buahnya jelas-jelas menentang ijazahnya apa palsu maksudnya? 99%. Politik Jokowi seperti ini, kenapa TPU banyak tidak bohongnya laporkan harus di Pak dibahas Arianto seperti Sutadi dengan tuduhan Iran? perintangan Maksudnya apa penyidikan karena Seperti selama ini zaman dia Iran. tidak dia seperti Yaman Iran apa maksudnya? ini Tunjukkan dia ijazah di depan wartawan. yang tentang dia Aku mantan pribadi Kapolda udah gak jadi risau tidak tentang mungkin ijazah Jokowi hari anak ini. buahnya Saksi hidup menentang berbicara. apa maksudnya? Rakyat bergerak Politik Jokowi seperti Netanyahu banyak bohongnya nuduh harus ijazah dibahas palsu orang-orang seperti pengacau. Ini Iran. susah juga Maksudnya apa nih? nih? Masa Anda Seperti bilang zaman Rasul Iran. pengacau, Dr. Tifa Yang pengacau. seperti Yaman Iran. Anda nggak bisa menunjukkan ijazah di depan wartawan dengan pengacau. Aku pribadi udah nggak risau tentang Mantan ijazah Rektor Jokowi hari UGM ini. Profesor Saksi Sofyan Effendi, Rektor berbicara. 2002, 2007 Rakyat bergerak apresiasi dong. dan terima kasih kepada semua partisan dan kalangan Yang nuduh alumni ijazah yang palsu orang-orang rela pengacau. bergerak. Ini susah juga. Masa Anda Jokowi bilang makin Rasul stres temuan pengacau, baru Dr. bikin Tifa pengacau. Jokowi bakal masuk Anda nggak penjara. bisa Sehingga kita bisa membedakan antara kritis penjara-penjara dengan ya. Kita pengacau, bicara ya. soal ijazah itu asli Mantan atau tidak Rektor itu aja. UGM Profesor Politik Sofyan Jokowi Effendi, seperti Rektor oke. 2002, Ijazah 2007 Jokowi tidak apresiasi bisa dan terima dikaitkan kasih dengan kepada semua apa-apa partisan kecuali dan di kalangan lubang alumni UGM yang apa maksudnya? rela agama bergerak. Jokowi kacau. Jika ditunjukkan Jokowi bakal makin tak percaya, stres, makanya makanya baru tunggu bikin hakim putuskan Jokowi asli bakal atau masuk palsu. penjara. Sehingga kita bisa nggak lucu bicara banget. penjara-penjara ya. Kita Ya. bicara soal ijazah itu Begini, asli atau kalau tidak saya itu punya aja. ijazah asli, Saya saya tunjukkan orang nggak percaya oke, itu ijazah masalah Jokowi tidak Allah. bisa dikaitkan Ya kan dengan begitu. apa-apa kecuali di lubang. Tapi masalahnya dulu. ketika Anda Apa tidak maksudnya? berani menunjukkan itu justru Jokowi aneh kacau. menurut saya. Jika Ya kan? ditunjukkan bakal tak Saya- percaya, makanya misalnya tunggu saya hakim menyampaikan putuskan asli sesuatu. atau palsu. Saya sudah mengkritik Oh, lucu pemerintah banget. sebelum saya diberhentikan sebagai Ya. komisaris BUMN. Begini, Itu jelas kalau saya punya jejak ijazah kita. asli, Tapi saya Anda tunjukkan orang nggak percaya, itu Anda mengatakan itu saya masalah Said, Allah. kaum Ya yang kan sakit begitu. hati. Ya, Tapi baru masalahnya berteriak setelah ketika Anda diberhentikan tidak berani sebagai menunjukkan komisaris itu justru BUMN. aneh menurut Ya saya. sudah. Ya kan? Mau diapain Saya- lagi? misalnya saya saya sampaikan dan Anda menyampaikan nggak percaya, sesuatu. sudah. Saya tidak sudah semua mengkritik orang pemerintah tidak sebelum percaya. saya diberhentikan Sekarang sebagai pertanyaannya komisaris adalah BUMN. ketika jejak Jokowi kita. menunjukkan Tapi Anda nggak ijazahnya percaya dan kemudian orang Anda tidak mengatakan percaya, saya risau. Said, kaum yang sakit hati. Kalau Anda risau, itu baru aneh berteriak kalau setelah menurut saya. diberhentikan Kalau saya nggak komisaris risau. BUMN. Menunjukkan sudah. sebuah kebenaran itu tidak Mau membuat kita diapain lagi? risau. Saya sudah sampaikan dan Anda nggak percaya, Gitu. sudah. Toh tidak semua orang tidak percaya. Sangat Nah, berparah dan pertanyaannya apresiasi adalah, kepada Bambang Tri dan ketika Gus Nur Jokowi korban penjara menunjukkan bongkar ijazahnya kasus dan ijazah kemudian orang palsu tidak akan percaya, dikenal Anda dalam risau. sejarah demokrasi di Kalau Anda Indonesia. risau, itu aneh kalau menurut saya. Kalau saya Maka nggak risau. gelarnya nempel insinyur Menunjukkan Joko sebuah Widodo kebenaran padahal itu ijazahnya tidak itu membuat yang kita beri risau. Ya kan? Itu yang beri amar bahwa yang tertera namanya di ijazah berhak menyandang Sangat gelar dan berpahala memakai dan gelar di depan apresiasi namanya. kepada Ada Bambang Bambang Tri dan dengan Gus Nur korban insinyur, penjara ya. bongkar kasus ijazah palsu akan dikenal dalam Kemudian, sejarah demokrasi di politik Indonesia. Jokowi seperti logikanya begini. Pakai gelarnya Nggak nempel bakalan, insinyur Joko Widodo padahal ijazahnya itu yang beri bahwa kopulusi kalau itu yang beri palsu. amar bahwa yang tertera namanya Apa di ya? ijazah berhak menyandang gelar dan Logikanya memakai begini, gelar nggak di depan bakalan namanya. berani Padahal bawa nggak ada polisi kalau insinyur, palsu. Ini ya. pakai logika mana? Kemudian kalau polisi teman saya Politik Jokowi seperti mau melindungi saya, ya logikanya berani saja begini. saya. Gimana? Gak bakalan Anda ingin menyesatkan berani orang, ya kan? bahwa Gitu. kopulusi kalau palsu. Justru itu sudah komunikasi logikanya dulu, begini, gitu ya. nggak bakalan berani Itu kalau bawa mau ke polisi kalau transparan palsu. dong, Ini ke pakai publik, logika ya kan? logika mana? Gitu. Kalau polisi Nah, ini teman juga saya pakai logika ya. mau Lucu. melindungi Masa saya, ya berani keaslian saja pakai saya. logika. Gimana? Anda Ya kan? Anda ingin Keaslian itu menyesatkan pakai orang, fakta ya dan kan? data. Gitu. Tapi
Tapi fakta Justru dan data itu yang sudah logis sifatnya, sudah yang nggak logis, komunikasi dulu gitu. Jadi ya. logikanya itu Kalau mau mendukung fakta dan transparan data yang dong ada ke publik ya kan. Begitu. Bung Nah, ini juga Refli, pakai coba logika, hadirkan ya. Kamarudin Lucu. Masa Simanjuntak keaslian sebagai pakai narasumber. logika?
ya kan? Ya, Keaslian boleh lah, itu tetapi pakai saya fakta dan mengatakan data. dia pasti tidak tahu Tapi apa-apa fakta dan tentang data yang ijazah logis ini. Dia juga sifatnya. berbekal, Jangan yang nggak logis gitu loh. logika dan informasi Jadi katanya. logikanya Tapi itu nggak apa-apa, mendukung siapa fakta tahu dan data yang nanti kita ada. bisa melihat logika hukumnya ya, atau ilmu Bung hukumnya. Refli, coba hadirkan Kemudian, Kamarudin Simanjunta. tunggu sebagai apa lagi, narasumber. semua sudah dilalui prosedur Ya, hukum boleh mulai lah, bergaul. tetapi saya mengatakan dia mulai pasti tidak bang tahu apa apa-apa Trigusnur tentang gitu-gitu ijazah aja ini. mau Dia juga kayak berbekal, keledai, maksudnya apa nih? Logika dan informasi Gak katanya berani. juga. Tapi Alhamdulillah nggak masih apa-apa, banyak siapa orang tahu waras dan nanti mencintai kita negeri bisa melihat negara kesatuan logika Republik Indonesia hukumnya ya, atau King ilmu Kamarudin hukumnya. Simanjunta. Kemudian akal sehat, tunggu nalar apa sehat, lagi, cuma semua sudah menunjukkan saja dilalui kok prosedur repot hukum mulai parah. bergaul. Ya. Mulai minta bang reformasi. gitu-gitu aja mau kayak keledai. Bang Maksudnya apa Rismon, nih? you are a new hero era digital Gak berani. Indonesia. Alhamdulillah masih banyak orang waras dan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini. King Kamarudin Simanjunta ya. Akal sehat, nalar sehat, cuma nunjukkan saja kok repot parah. Jamal, logika lo kacau ya. Minta direformasi. Kemudian Bang Rismon, you are a new lah yang hero era menurunkan digital reputasi. Indonesia. Iyalah. Jadi orang tidak akan dianggap hina ya. Kemudian hanya karena dia dikatakan hina. Orang tidak dianggap rendah hanya karena dia rendah. Orang hina dan rendah itu kan logika lo kacau ya. Jadi kalau dari awal-awal dia tunjukkan ijazah aslinya, case close. Kebohongan lah yang menurunkan reputasi. Iya, Suryo. Jadi omongan Risma dan lain sebagainya. Orang tidak akan dianggap makin tidak ditunjukkan, makin orang penasaran. Hanya karena dia dikatakan hina. Orang tidak dianggap rendah hanya karena dia rendah. Orang hina dan rendah itu karena perbuatannya sendiri. Logikanya. Jadi kalau dari awal-awal jangan melawan tunjukkan ijazah aslinya, case close. Mana lagi omongan Suryo kita ingin Roy Suryo omongan Risma dan lain sebagainya yang bisa dipertanggungjawabkan. Makin tidak ditunjukkan makin orang penasaran. Coba kita lihat lagi ya kan tadi kan kita menyampaikan something wrong begitu kan begitu logikanya. Jadi kepercayaan kepada jangan melawan logika yang sehat atau pada Roy Suryo sehat. Ini pollingnya sudah diisi oleh 14.000 voters yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetap sama Arianto tadi saudara sekalian, coba kita lihat lagi Sianipar 95%. Tadi kan mana yang menyampaikan polling ya. Saya bilang Anda yang lebih percaya ya, mana yang Anda yang bohong, mana yang Anda yang lebih percaya. Arianto Sutadi atau pada Roy Suryo. Begitu sobat pollingnya sudah diisi oleh 14.000 voters. Mudah-mudahan lah. Ya, tetap sama Arianto Sutadi 5%, Roy Suryo berakal sehat yang kemudian mau mana yang menyampaikan pendapatnya dan tidak main aman. Anda yang lebih percaya ya, mana yang bukan yang Anda yang bohong, mana yang Anda yang lebih percaya. Mereka yang menyebut sakit hati itu sejatinya itu menggambarkan diri mereka sendiri. Sebuah argumen itu muncul dari paradigma berpikir seseorang. Makin banyak pernah yang berakal sehat yang kemudian semakin banyak yang berani bicara tentang kejujuran. Terbaru Bapak Profesor Sofyan Effendi, mantan rektor UGM tahun 2002-2007, masalah ijazah Jokowi palsu. Mereka yang menyebut sakit hati itu sejatinya itu menggambarkan diri mereka sendiri. Sebuah argumen itu muncul dari paradigma berpikir seseorang. Mungkin dirinya Profesor Sofyan Effendi, mantan rektor UGM bersuara ijazah Jokowi palsu. Banyak yang berani bicara harus mampu membantah dan membukti dan fakta yang Effendi mantan tidak UGM tahun 2002-2007 masalah ijazah begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan kemudian bermanfaat ya. Nanti Anda akan mengatakan Profesor Sofyan Effendi sakit hati kalau memang Profesor Sofyan Effendi mantan rektor UGM bersuara ijazah Jokowi palsu. Pihak Jokowi harus mampu membantah dengan bukti dan fakta yang logika jika tidak ingin disebut pendusta. Begitu sobat era sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kita undang juga Pak Prof Sofyan Effendi kalau memang memungkinkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cerdas.